itu fakta sejarah atau dongeng? Fakta sejarah atau dongeng? Apakah Kristus itu benar-benar bangkit? Sekalipun dunia menyanggah bahwa Kristus itu tidak bangkit, Kristus itu tidak pernah mati, tetapi fakta sejarah Kristus benar-benar bangkit. Kalau Kristus nggak bangkit, berarti dia manusia biasa. Dia bukanlah Allah, maka kita menyembah Allah yang mati. Tetapi Sang Firman itu telah menjelma menjadi segumpal daging di dalam rahim Maria. Dan Sang Firman yang telah bersabda, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah tumbuhan, jadilah laut, jadilah darat. Sang Logos itu telah menjadi daging di dalam diri Maria, dan dia telah lahir menjadi seorang bayi yang melaksanakan 3 tugas besar, yaitu menjadi raja segala zaman. Dia akan menjadi nabi, dan dia juga akan menjadi imam. Bapak Ibu, sebagai raja segala zaman, dia akan memerintah di seluruh muka bumi ini. Karena dia yang memiliki alam semesta, maka kita tidak rugi melayani Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Yesus dianggap nabi? Sebenarnya dia hanya menyampaikan dan melaksanakan tugas kenabian saja. Kebenaran itu harus disampaikan kepada umat manusia, bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu, pernah di sini ada yang punya anak kecil? Kalau punya anak kecil sakit, biasanya bilangnya gimana? Nak, daripada kamu yang sakit, mama saja yang sakit. Benar enggak? Bapak Ibu, kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh makin parah, maka mama itu akan menangis dan dia mengatakan, Tuhan, kenapa enggak aku saja yang sakit? Bapak Ibu, Kristus datang karena dia tahu, Allah tahu betapa seriusnya konsekuensi dari dosa. Dosa akan membawa kepada penghukuman di neraka. Dosa akan membawa kepada konsekuensi. Dosa itu akan menerima akibatnya untuk menerima pengadilan dan penghakiman dari murka Allah. Maka Bapak Ibu, kalau dosa itu akan membawa berbagai-bagai dampak yang akan membawa kematian dan maut, maka Allah seperti seorang ibu tadi, bahwa konsekuensi dosa itu ditanggung oleh diri Kristus. Karena Allah sejak awal telah mengutus nabi-nabinya dari segala generasi dan zaman tidak berhasil, maka dia sendiri harus datang ke dunia melalui Sang Firman, yaitu Kristus yang menjelma dan berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitan itu, dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kenapa Yesus perlu menampakkan diri? Karena dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Sang Kristus. Kalau Yesus tidak menampakkan diri, Bapak Ibu, maka dia menghilang begitu saja atau langsung naik ke surga. Maka semua orang yang pernah memukul dia, yang pernah menghancurkan tubuhnya, yang pernah menganiaya dan meremukkan tubuhnya dan menggantung di kayu salib, mereka tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah, bahwa dia benar-benar Allah yang sejati, yang turun untuk mengambil murka itu dari manusia berdosa. Karena keberdosaan itu adalah sebuah
masalah besar. Manusia perlu diselamatkan, manusia perlu menerima pengampunan dari dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal besar. Kita diutus untuk melanjutkan tugas Kristus, menyampaikan berita pertobatan, berita keselamatan, dan berita pengampunan, supaya manusia yang menyadari bahwa hidupnya itu penuh dengan dosa, dia datang kepada Sang Pengampun. Bapak Ibu, tugas itu sangat mulia, sekalipun dianggap remeh, dihina, mengalami banyak pertentangan, tapi tugas itu mulia. Dan setiap tugas yang berat pasti ada yang memperlengkapi. Tuhan memperlengkapi pekerjaan itu dari generasi ke generasi. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita menyampaikan berita pengampunan itu kepada banyak orang. Sebagai ayat penutup, Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu, kita ini dasarnya manusia pemberontak, manusia ngeyelan, manusia merasa hebat. Coba kalau secara umum di masyarakat, kalau suami istri sudah bertengkar, pasti istri merasa aku yang benar, suami yang benar. Nanti suami merasa benar, istri yang benar, tidak ada habisnya. Itu menunjukkan dosa itu telah memberi makan ego kepada setiap komunitas. Baik anak, suami istri, keluarga, kakak beradik, om dan tante, relasi keluarga besar dengan teman sekerja, manusia merasa paling benar. Itu menunjukkan pemberontakannya kepada Allah. Nah, itu merupakan sebuah penyelesaian yang penting. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita manusia berdosa penuh dengan hati yang jahat, suka membenci kepada sesama manusia yang sama segambar dengan serupa Allah. Tetapi itulah yang membuat Kristus harus mati, supaya kasih-Nya tersebar ke seluruh dunia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebagai penutup Bapak Ibu, apa yang dihindari manusia di dunia ini? 1, sakit. 2, apa Bapak Ibu? Kematian. Yang ketiga adalah penderitaan, ya. Sakit, kematian, dan penderitaan itu paling dihindari. Tapi tanya pada para pendeta ini, Pak Agil ngapain mau terima tugas Tuhan? Karena Kristus sudah mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus Pak Agil, aku mengutus Pak Leman, aku mengutus Pak Nanang, mengutus Pak Nathan, mengutus para hamba Tuhan, dan mengutus pengajar-pengajar kebenaran. Karena dunia sedang takut dengan rasa sakit, dunia takut dengan penderitaan, dan dunia takut dengan kematian. Tetapi Kristus telah mati menggantikan rasa sakit dan penderitaan kita itu, supaya kita memperoleh keselamatan yang abadi. Maut dan kematian itu akan lewat dari hidup kita, dan kapanpun Tuhan panggil kita, kita telah menerima pengampunan dan pembenaran di dalam Kristus Yesus. Kita berani menderita, memberikan hidup kepada Tuhan. Dalam pelayanan Injil terlahir kekuatan kasih, seperti Kristus berani menderita dan mati karena kasih-Nya yang begitu kuat dan besar untuk kita semuanya. Apa ilustrasi mama yang mau sakit?